Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di minggu-minggu ini pasti Bapak Ibu sudah menyelesaikan pembuatan soal untuk ujian sekolah. Sebelum soal itu di launching diberikan kepada para siswa, maka Bapak Ibu pasti melakukan telaah soal, yaitu meminta kepada rekan-rekan dalam satu mata pelajaran atau MGMP untuk melakukan telaah soal. Telaah soal terbagi dua, ada yang menggunakan manual ya, mengisi Excel atau checkpoint ya pada lembar kertas. Nah, pada hari ini saya coba memberikan gambaran memanfaatkan instrumen untuk telaah soal yang dibuat oleh teman-teman dari direktorat ya. Ini sudah lama ya, udah 5-6 tahun ya saya mendapatkannya. Dan hari ini ketika saya buka rasanya masih berfungsi dan ini lebih gampang, lebih cepat dalam melakukan telaah soal. Di bagian pertama ada panduan menggunakan aplikasi telaah soal ya. Ini ada orangnya ini di PSMA ya, di bahan telaah soal 2017 ya, jadi memang 5 tahun yang lalu. Masih ada nomor HP-nya, silakan saja kalau nanti ingin berkontak-kontak dengan beliau. Bagian pertama adalah disebut sebagai biodata telaah soal ya. Saya coba tulis lah, ini misalnya SMA negeri berapa ya, negeri 1 lah ya, Jakarta ya. Mata pelajarannya geografi, penelaahannya Wangsa Jaya, penulis soal MGMP DKI. Jumlah butir soal bisa Bapak Ibu sesuaikan, bisa 35, bisa 40, atau bisa berapapun. Pokoknya semua yang di kolom ini bisa diubah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ganti apapun, nanti di ruang berikutnya sudah keluar hasilnya ya. Siapa saja yang akan hal-hal apa saja yang akan ditilai ya. Ini saya coba contoh ya, ada 40 soal, jangan 40 deh, satu aja, biar gampang nanti ya. Provinsi DKI Jakarta, kurikulumnya 2013, agresinya A. Nah, ini ada hasilnya masih kosong karena kita belum melakukan apa-apa ya. Mata pelajaran geografi, jumlah butir soal 1, penulis soal MGMP DKI, penelah Wangsa Jaya. Ini ada rekap juga masih kosong. Rekapnya itu ada bagian yang ditolak, diperbaiki, digunakan ya, ada persentasenya. Ini rekomendasi, sementara dimensi kognitifnya adalah ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Jumlah soalnya berapa, presentasinya berapa. Ini ada grafis ya, masih kosong ya. Kalau nanti Bapak Ibu sudah mengisi data, maka ini akan keluar ya. Ini yang tadi kognitifnya, ini telaahnya ditolak, diperbaiki atau digunakan. Nah, ini bagian yang paling penting ya. Ini mohon maaf, sudah ada isinya ya, harusnya saya buang dulu ya. Coba kita buang, ternyata sudah isinya. Kita coba dulu ya. Jadi di bagian materi, karena ada 3 bagian yang ada materi, ini dia materi, ada konstruksi, ada bahasa. Jadi ada 3 bagian yang harus kita telaah. Nah, ini bagian bahasa, totalnya ada 18 item. Jadi Bapak Ibu menelaah soal itu nggak sembarangan ya, jadi perlu ketelatenan juga. Pada soal sesuai dengan indikator ada kriterianya nih, ada soal sesuai indikator, soal tidak sesuai indikator. Ini kalau kita klik, kita tuliskan soal sesuai indikator, maka dia bisa berlanjut ke poin-poin di bawahnya. Tapi kalau kita ambil bagian yang tidak sesuai, dia langsung ditolak. Maka soal itu selesai, nggak perlu lagi dicari bagian belakang. Nah, kalau seandainya sudah ditolak, coba kita lihat di bagian bawah, saya save ya. Oke, kita lihat di bagian hasil tuh, soal tidak sesuai indikator, ditolak. Gimana rekapnya? Ya, rekapnya ditolak ya. Apalagi grafisnya seperti ini, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, di bagian ini bagian penting. Kalau seandainya Bapak Ibu ada indikator, disajikan gambar, diberikan narasi, disajikan tabel, Bapak Ibu tidak melakukan itu, ya itu udah salah ya. Atau disajikan narasi, siswa dapat mengetahui tentang prinsip geografi, tapi Bapak Ibu di indikatornya benar prinsip geografi, tapi di penulisan soal ditulis tentang pendekatan.
prinsip sama pendekatan berbeda, maka Bapak Ibu mengatakan bahwa ini soal ditolak. Kalau seandainya soalnya sudah benar, apa indikatornya menyatakan disajikan gambar, terus ada gambar, siswa dapat menentukan tentang prinsip. Di soalnya ada prinsip, maka ini dinyatakan sebagai soal sesuai indikator. Tuh. Baru Bapak Ibu beranjak ke bagian-bagian lain. Apa tuh? Di bagian kedua ada materi nih. Soal dan pilihan jawaban tidak bersifat sara, propaganda, pornografi, bermuatan politik kekerasan. Kalau Bapak Ibu lihat memang tidak ada, maka pilih jawaban satu. Kalau Bapak tulis satu, maka nggak masalah. Bapak tulis ada pilihan kekerasan juga nggak masalah. Misalnya tiba-tiba di situ ada soalnya berbunyi 5 warga penduduk sebuah kota terbunuh, itu kalimat kekerasan. Atau siswa sedang membacakan janji politik sebuah partai, itu juga sebuah bermuatan politis. Atau seorang siswa diminta membacakan biodata salah satu pasangan calon, itu juga bernilai politis ya. Kekerasan, propaganda, bahkan yang berbau sara ya, suku antara agama dan ras ya, ini juga nggak boleh. Tapi kalau Bapak Ibu bilang masih ada soal bersara, itu nggak apa-apa. Misalnya, soal tapi ditolak. Begitu nomor 1, nomor 2 ditolak, udah selesai itu ya. Makanya biasanya saya kalau di sini agak hati-hati ya. Anggap nomor 1 iya benar, berarti bisa lanjut nih. Kita lihat berikutnya apa? Pilihan jawaban homogen dan logis ya. Pilihan jawaban homogen dan logis. Homogen itu maksudnya satu hal ya, misalnya prinsip itu kan ada 4 ya, bukan? Itu ada 4 benar ya, prinsip interrelasi, prinsip penyebaran dan sebagainya. Tapi nanti ada pilihan jawaban yang bukan prinsip itu nggak homogen, sebaiknya dihindari ya, dihindari. Kalau cuma 3 seperti pendekatan itu ada 3, maka Bapak Ibu harus mengkloning itu masih dalam hubungan homogen dan logis ya, daripada Bapak Ibu menampilkan yang bukan pendekatan interrelasi. Itu nggak boleh tuh, itu bukan pendekatan itu loh, itu prinsip. Nah sebaiknya Bapak Ibu hati-hati. Tapi bisa juga kita buat pilihan jawaban tidak homogen atau tidak logis, atau homogen atau tidak logis salah satunya. Ini misalnya homogen ya, tapi bukan menu pilihannya, masih dalam pilihan tentang kewilayahan. Ini bisa dibuat menjadi angka 1 atau angka 2. Misalnya pilihannya adalah 1 ya, oke, saya save. Bahasanya bagian itu dulu ya Bapak Ibu, bagian itu dulu. Apa yang terjadi? Kita lihat hasilnya. Materi aspek 3 harus diperbaiki. Keluarnya seperti itu. Oke, jadi ada hal-hal yang jawaban yang memang harus diperbaiki. Aspek 3 kan yang diminta aspek 3 tadi. Aspek 3 kan, aspek 3 apa sih? Ini pilihan jawaban homogen logis. Jadi keluarnya aspek-aspek ini. Misalnya gini nih, ada lagi kunci jawaban hanya 1, atau tiba-tiba nggak ada jawabannya, atau tidak sama sekali. Ingat ya, kita pilih yang aspek 4 nih. Saya save aspek 4. Aspek 4 saya save. Apa keluarnya? Kita lihat. Keluar lagi materi soal aspek 3 dan 4 2 gitu kan. Nah terus gimana kalau kita lihat infografisnya, rekapnya, ini masih masuk ya. Tuh, diperbaiki 1 soal. Ini soal nomor 1 diperbaiki karena tadi grafisnya seperti ini. Nggak ditolak, tapi diperbaiki. Jadi Bapak Ibu hati-hati dalam memasukkan ini, hati membuat soal. Jadi membuat soal itu nggak sembarangan Bapak Ibu. Saya kalau sudah menelaah soal sudah mengatakan ini ada yang nggak benar, ini ada yang kurang baik. Nah, kalau seandainya jawaban benar semua enak, jawabannya poinnya 2 atau 1 semua gitu kan. Ini ada pokok soal jelas dan tegas, jelas atau tegas, tidak jelas tidak tegas. Ini soal nomor 6 nih konstruksikan 6 tuh biasanya ada yang kalimatnya panjang-panjang, kalimat nggak penting ya, kalimat yang bukan pada tempatnya ya. Bahkan saya mengatakan di pokoknya soalnya nggak jelas atau nggak tegas. Misalnya sudah diminta cuma menyatakan disajikan tabel gitu kan, tabel tentang piramida penduduk. Dia bicarakan tentang komposisi penduduk dulu,
petunjuk adalah suatu yang bla bla sebagainya, itu nggak penting, itu nggak penting. Atau juga di soal nomor 8 ya, soal memberikan petunjuk jawaban, disajikan narasi tentang pariwisata ya, pariwisataan. Siswa dapat menentukan jenis pariwisata tertentu. Ternyata di sebuah wilayah disebut wilayahnya namanya Wakatobi. Dia katakan bahwa Wakatobi adalah sebuah wilayah yang terumbu karangnya bagus. Kalimat terumbu karang yang di laut itu mengarahkan jawaban bahwa pariwisata yang ditampilkan adalah pariwisata kelautan. Itu loh, itu disebut sebagai memberi petunjuk. Berikutnya adalah mengandung pernyataan negatif ganda nomor 9. Ini dulu sering kita lakukan nih, yaitu menunjukkan jawaban negatif ganda. Jawaban negatif ganda seperti begini: yang bukan termasuk taman nasional kecuali, yang bukan termasuk taman nasional kecuali, kalimat bukan dan kecuali itu negatif ganda. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini contoh-contohnya nih. Mungkin itu dulu Bapak Ibu. Nanti di sesi kedua saya coba akan menampilkan 2 view ya. Jadi ada bagian yang harus ini apa sih salahnya gitu loh. Demikian, makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.